Bagaimana? Udah siap? Mmm, Sepertinya udah Bu, udah di sini semua Udah teman di sini saya. semua dimasnya. Oke. Bisa di ini ya, di share screen, silakan dipresentasikan. Oke, baik Bu, saya izin share ya Bu. Udah belum ya Bu? Dan teman-teman yang lain? Screen-nya udah muncul belum? Ya sudah, silakan. Oh, sudah. Oke, selamat pagi, semuanya. Selamat pagi Bu, Flavia yang kami hormati, dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat, kami kelompok pertama. Pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk merevisi makalah kami yang sebelumnya di minggu lalu. Kami dari kelompok yang pertama, nanti yang pertama, untuk instrumen tes dan wawancara akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Ratna, untuk observasi dan dokumentasi nanti dijelaskan oleh saya sendiri, kemudian nanti untuk yang triangulasi dijelaskan oleh Tri. Saya mau cek dulu teman-temannya udah di sini belum ya? Mbak Ratna, Tri, sama Iya, saya. Pak Yoga udah ada belum? Di Oh, daftar udah. sudah Oke. sih, Kak. Cuma Pak Oke, Yoga sip. agak kurang baik katanya sinyalnya, tapi sudah di sini. Oh ya, sip. Oke, nah ini seperti kita tahu ya bahwa salah satu 2 hal utama yang mempengaruhi kualitas penelitian yaitu yang pertama kualitas dari instrumen penelitian, kemudian yang kedua yaitu kualitas pengumpulan data. Di mana tentu saja kalau untuk mengumpulkan data itu pasti pertama kita harus bisa mengembangkan instrumennya dulu, seperti itu. Nah, di mana sebelumnya di minggu lalu sudah dijelaskan juga definisi daripada instrumen itu sendiri, kemudian, bahwa dalam penelitian kalau kualitatif itu yang menjadi instrumen utama itu adalah peneliti itu sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai human instrument, dan meskipun ada instrumen yang lain yang mungkin akan dipaparkan oleh, teman-teman saya nanti, itu adalah sebagai, instrumen pendukung dari si instrumen utamanya itu peneliti sendiri. Nah, yang pertama instrumen teknik teknik pengumpulan data yang pertama yaitu tentang tes, mungkin akan dijelaskan oleh, Pak Yoga. Ada nggak ya? Ya, Heeh. oke. Yang pertama ini ada instrumen tes. Nah, jadi tes itu adalah prosedur sistematik yang dibuat dalam bentuk tugas-tugas yang distandarisasikan dan diberikan kepada individu atau kelompok untuk dikerjakan, dijawab, atau direspon, baik dalam bentuk tertulis, lisan, maupun perbuatannya. Tes sendiri dapat berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja, atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian sendiri. Nah, tes biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk mengukur sikapnya. Nah, untuk berdasarkan sasaran objek penelitian, terdapat beberapa macam tes. Ya. Yang pertama ini ada tes kepribadian atau personality test. Digunakan untuk mengungkap kepribadian seseorang yang menyangkut konsep pribadi, kreativitas, disiplin, kemampuan, bakat khusus, dan sebagainya. Yang kedua itu ada tes bakat atau aptitude test. Tes ini digunakan untuk mengetahui bakat seseorang. Yang ketiga ada tes intelijensi atau intelligence test yang dilakukan untuk memperkirakan kemampuan seseorang. Lalu selalu ada tes sikap atau attitude test digunakan untuk mengukur berbagai sikap orang dalam menghadapi suatu kondisi. Lalu ada tes minat, measure of interest, ditunjukkan untuk menggali minat seseorang terhadap sesuatu. Lalu yang terakhir ada tes prestasi atau achievement test, digunakan untuk mengetahui pencapaian seseorang
setelah dia mempelajari sesuatu. Nah, berikut ini contoh-contoh dari instrumen tes yang dijelaskan di atas. Yang pertama itu adalah contoh tes kepribadian. Tes pertama ini contohnya rumah impian ketika kamu berjalan-jalan mengitari sekitar perumahan. Kamu melewati jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Di samping jalan kamu melihat sebuah rumah yang kamu impikan. Sesaat sebelum kamu mengagumi rumah itu, kamu menyadari bahwa pintu rumah itu setengah terbuka. Menurut kamu kenapa pintunya terbuka? Nah, yang pertama itu ada beberapa pilihan jawaban. Yang pertama itu rumah itu kemalingan, yang kedua pemiliknya lupa menguncinya, yang ketiga pemiliknya ada di dalam rumah. Nah, jika kalian menjawab hasil tes pertama dengan jawaban rumah itu kemalingan, kamu selalu mengira dan memprediksikan hal yang terburuk dalam situasi. Karena itulah kamu agak sulit percaya dengan orang lain, sulit membuka diri, cenderung mudah panik, dan tidak fokus pada masalah yang terjadi. Jika jawabannya pemilik lupa menguncinya, kamu bukan tipe orang yang mudah terbawa krisis. Kebalikannya, kamu justru cuek dan merasa tidak ada krisis atau masalah sama sekali. Akibatnya kamu sering dianggap kurang peka dan tidak terlalu peduli dengan orang sekitar dan lingkunganmu. Jika jawabanmu C, pemiliknya ada di dalam, kamu tipe yang santai, mudah percaya dengan orang dan membuka diri, tapi kamu tetap waspada dengan masalah yang akan terjadi. Bentuk instrumen ini dipergunakan salah satunya dalam mengevaluasi kemampuan hasil belajar siswa di sekolah dasar, tentu dengan memperhatikan aspek-aspek mendasar seperti kemampuan dalam pengetahuan, sikap serta keterampilan yang dimiliki, baik setelah menyelesaikan salah satu materi tertentu atau seluruh materi yang disampaikan. Nah, yang kedua ini adalah contoh tes bakat. Ini ada pertanyaan timur, selatan, tenggara. Nah, ada beberapa jawaban, yaitu ada barat, utara, barat daya, lalu B, selatan, barat, barat daya, C, pasti tidak mungkin, mungkin, dan D, jelas pasti tidak mungkin, E, timur, barat, dan utara. Nah, lalu ada yang kedua juga, saya, Anda, kita, dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini adalah tes intelijensi. Rehan adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Lana kalah pandai dibanding Noka. Tetapi Noka sama pandainya dengan Lala. Lala lebih pandai dari Adi. Nah, pilihannya Noka tidak lebih pandai daripada Lana. B-nya Lana tidak kalah pandai dari Rehan. Lala lebih pandai dari Rehan. Atau Lala lebih pandai daripada Lana. Atau Adi lebih pandai daripada Noka. Nah, jawaban yang tepat itu adalah Lala lebih pandai daripada Lana. Ini adalah contoh tes intelijensi. Lalu ada contoh tes sikap. Nah, contoh ini salah satu pernyataan untuk mengukur sikap terhadap pelajaran matematika. Saya tidak akan mengambil jurusan matematika saat kuliah nanti. Ada 5 pilihan, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, demikianlah skor 5 diberikan kepada menjawab sangat setuju. Skor 1 diberikan kepada yang tidak setuju. Dengan cara ini setiap pernyataan memberikan nilai skala dari 1 sampai 5. Pernyataan semacam ini masukkan untuk menghilangkan pernyataan terasa membosankan atau diinterpretasikan dengan lebih satu macam. Lalu ada contoh tes minat. Jadi ada 15 nomor yang berisi pekerjaan atau aktivitas tertentu. Berilah tanda silang di lembar jawaban yang disediakan untuk pekerjaan atau aktivitas yang paling Anda sukai atau paling sesuai dengan keadaan diri Anda. Jangan asal memberi tanda, tapi pikirkan pertimbangkan baik-baik. Jadi ada 15 pilihannya. Jadi ada staf administrasi, resepsionis, akuntan, dan seterusnya. Yang terakhir ini ada tes prestasi. Nah, tes prestasi ini biasanya ada dalam bentuk pilihan ganda atau dalam bentuk esai. Seperti itu. Jadi ini contohnya soal pilihan ganda untuk materi eksponen atau bilangan berpangkat. Oke,
Baik, selanjutnya yaitu wawancara. Seperti kemarin telah dibahas bahwa wawancara ini terdiri atas pengertian wawancara sendiri adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam sebuah topik tertentu. Nah, kemarin sudah dijabarkan bahwa terdapat 3 bentuk ya. 3 bentuk, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Nah, ini kami ambil dari di tabel ini kami ambil dari Luna dan Breck tahun 2017 di halaman 68. Nah, di sini ada perbedaan antara wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur atau tak berstruktur gitu ya. Ya, mohon maaf. Yang pertama ini dari strukturnya ya. Kalau wawancara terstruktur itu strukturnya itu formal gitu, dan kalau semi terstruktur itu strukturnya itu kurang lebih terstruktur. Jadi terstruktur tapi bahasanya itu more or less ya kalau nggak salah di bahasanya. Jadi kurang lebih terstruktur gitu. Kemudian kalau tak terstruktur benar-benar tidak terstruktur gitu. Kalau kemudian dari cara penyampaiannya, kalau dari penyampaiannya di sini tidak ada penyimpangan dari urutan pertanyaannya. Jadi kalau terstruktur itu tidak ada penyimpangan dari urutan pertanyaan. Jadi urutannya itu sesuai dengan yang dibuat di pedoman wawancara. Kemudian kalau semi terstruktur itu pertanyaannya dapat disusun ulang selama wawancara. Jadi misalkan dapat disusun ulang itu kita bisa pertanyaan kedua dulu, mungkin pertanyaan pertama atau bisa dikombinasikan. Jadi tidak ada dapat disusun ulang ya selama wawancara. Kemudian kalau tidak terstruktur ini tidak ada urutan untuk pertanyaan apapun. Jadi dia tuh nggak ada urutannya, tapi memang ada pedomannya, cuma tidak ada urutannya. Nah, kata-kata kemudian dari kata-kata dari setiap pertanyaan yang diajukan pada wawancara terstruktur ini persis seperti yang tertulis biasanya, dan bahasanya kan formal tadi ya. Dan dia biasanya sih untuk kata-katanya itu persis seperti yang tertulis. Jadi penyampaiannya mungkin lebih formal ya begitu. Kemudian kalau semi terstruktur itu kata-kata pertanyaan itu fleksibel. Sedangkan kalau untuk wawancara tidak terstruktur, tidak ada pengaturan kata untuk pertanyaan apapun. Misalkan bisa menyesuaikan dengan jika misalkan saat itu sedang di wilayah tertentu, misalkan sedang di Pulau Jawa, misalkan jadi bisa menggunakan bahasa Jawa. Misalkan seperti itu ya. Sama seperti semi terstruktur sebenarnya. Jadi kata-katanya itu bersifatnya fleksibel, pertanyaannya itu fleksibel. Kalau misalkan tadi pertanyaan terstruktur lagi itu tidak ada penyesuaian tingkat bahasa. Jadi tidak ada penyesuaian tingkat bahasa, maka mau di seluruh bagian Indonesia pertanyaannya tetap itu. Jadi biasanya memang untuk skopnya besar biasanya memang kalau pertanyaan terstruktur ini. Terus kemudian kalau semi terstruktur biasanya ada tingkat bahasa dalam penyesuaian. Kalau begitu juga dengan tidak terstruktur. Jadi ada tingkat bahasa. Nah, ini memang di sana itu dikatakan bahwa ada kesamaan ya untuk bahasa, jadi bisa menyesuaikan. Kemudian kalau di wawancara terstruktur itu tidak ada klarifikasi atau menjawab pertanyaan tentang wawancara. Jadi nggak ada klarifikasi nih, misalkan tadi apa gitu. Jadi ada pertanyaan balik yang dia akan mengklarifikasi jawabannya, jadi tidak ada. Memang jawaban itu saja yang diterima oleh pewawancara. Kalau semi terstruktur itu pewawancara itu dapat menjawab pertanyaan dan membuat klarifikasi. Jadi misalkan ada klarifikasinya kenapa gitu. Jadi dia bisa menjelaskan kenapanya begitu. Jadi kalau di sini juga sama, dia bisa membuat klarifikasi ya. Kalau di pernyataan wawancara tidak terstruktur. Kemudian tidak ada di wawancara terstruktur itu tidak ada pertanyaan tambahan yang dapat ditambahkan. Kalau di
wawancara semi, itu pewawancara itu dapat menambahkan atau menghapus pertanyaan-pertanyaan menggali untuk wawancara subjek berikutnya. Jadi bisa ditambahkan atau dikurangkan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat untuk menggali. Kemudian kalau tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur itu pewawancara dapat menambahkan atau menghapus. Sama ya, ini pertanyaan-pertanyaan di dalam wawancara. Nah, ada satu khas yang khas ya dari wawancara terstruktur di sini. Di sini dikatakan bahwa mirip dengan format survei tertulis. Jadi survei tertulis. Jadi di sini dikatakan mirip dengan format survei tertulis. Nah, secara di sini kami mungkin mencoba untuk mendalaminya di wawancara terstruktur. Di sini dikatakan bahwa menurut dalam pedoman wawancara ini sebagian besar dirangkai pertanyaan yang membutuhkan jawaban langsung. Jadi kalau wawancara terstruktur ini membutuhkan jawaban langsung. Jadi sebagian minta diturunkan, Kak, maaf. Sebagian besar memerlukan tanggapan langsung, biasanya berupa iya atau tidak gitu, setuju, sangat tidak setuju gitu ya, biasanya beberapa yang seperti itu, atau jawaban langsung gitu. Di sini jawaban langsung atau jawaban yang berupa jawaban aja, iya atau tidak gitu. Jadi kalau jawaban langsung, jawaban yang keluar secara langsung. Kemudian di sini kemarin diminta untuk mencoba mengutip atau membuat draft pertanyaannya ya. Di sini kami coba untuk contoh draft pertanyaan untuk wawancara terstruktur yang mengangkat topik tentang penelitian terkait tingkat keberhasilan belajar online yang dilakukan di SMA B Jakarta sejak terjadinya masalah virus COVID-19 ya, yang mengharuskan siswa melakukan social distancing dan physical distancing. Pertanyaannya, menurut kalian sebagai seorang pelajar siswa B Jakarta, apakah setuju dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan belajar online di rumah sejak adanya virus COVID-19 atau corona gitu? Jawabannya setuju atau tidak gitu tadi ya, jawabannya yang bersifat langsung. Kemudian apakah menurut Anda dengan belajar di rumah lebih efektif daripada belajar di sekolah? Tidak, enakan belajar di rumah. Ini contoh beberapa yang pertanyaannya dijawab langsung, dan ciri khas dari tadi dari wawancara terstruktur biasanya bisa ditanyakan ke jumlah respondennya yang cukup banyak gitu. Jadi pertanyaannya itu sama. Setiap responden mendapat pertanyaan yang sama, persis dengan urutan yang sama dan bahasanya formal. Begitu. Kemudian ada wawancara semi terstruktur. Di sini biasanya termasuk dalam kategori in-depth interview, jadi lebih dalam ya. Tadi juga dikatakan di perbedaannya melalui ada lebih dalam ya gitu. Kemudian dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Di sini dikatakan juga bahwa jenis wawancara ini lebih fleksibel dibanding wawancara terstruktur karena memberikan kesempatan pada pihak pewawancara untuk menyelidiki dan memperluas tanggapan orang yang diwawancarai gitu. Mungkin berikut contoh yang ini saya ambil dari contohnya kan kemarin boleh lihat dari tesis atau dari mana ya gitu. Ini kemarin saya lihat dari tesis Harun Abdul Rahman berjudul Analisis Tingkat Berpikir Geometri Siswa Sekolah Menengah Pertama melalui topik segi 4 menurut teori Van Heel. Nah, di sini di pedoman wawancaranya dia menuliskan ada 4 pertanyaan untuk soal nomor 1. Jadi ada 2 soal. Soal nomor 1 ini dia tanyakan ada pertanyaannya, apakah kamu yakin dengan gambar bangun datar yang kamu daftarkan termasuk jenis bangun datar yang dimasukkan pada nomor 1? Bagaimana cara kamu? Nah, ini minta pendapat anak tersebut. Kemudian yang ketiga ini, apakah kamu apa yang kamu jelaskan kepada orang lain supaya mereka dapat menemukan semua persegi pada gambar nomor 1. Nah, pertanyaan ini bisa disesuaikan jenis bangun datarnya. Jadi disesuaikan dengan gambar yang dia buat gitu. Jadi hasil jawabannya dia. Kemudian jadi ada penyesuaian di sini. Jadi semi terstruktur tadi kan bisa ada penyesuaian. Kemudian bahkan di soal nomor 4 dikatakan bahwa dapatkah kamu menyebutkan daftar gambar yang termasuk persegi? Apakah nomor 2 pada
maksudnya nomor 2 ini gambar nomor 2 pada soal nomor 1 itu bukan persegi. Nah, jika siswa tidak mendaftarkannya. Jadi ini ada kemungkinan siswa tidak mendaftarkannya, kemudian berikan alasannya dia. Nah, ini juga sama bisa tergantung jenis bangun datar yang dipilih oleh siswa tersebut. Jadi antara satu orang dengan orang lain kemungkinan bangun datar yang dipilih itu berbeda. Jadi jika dilihat ada 4 pokoknya di sini, jika dilihat di kutipan dari lampiran wawancaranya, ternyata memang bisa dikembangkan gitu ya. Jadi dari 4 pertanyaan ini bisa dikembangkan, walaupun tapi memang sudah ada kaidahnya ya, kayak misalkan nanya keyakinannya betul atau tidak, kemudian dia sesuaikan dengan gambar. Jadi di situ dia menggambar pilihannya, apa namanya, ada bangun datar yang tidak termasuk, terus kemudian ada juga dia gambar persegi, ada juga yang lain, dan itu dikembangkan pertanyaannya di sini. Jadi tapi semuanya sesuai sama 4 pertanyaan tersebut, hanya saja ada yang persegi panjang, ada yang tergantung dari pilihan jawabannya siswa. Begitu. Selanjutnya wawancara. Oke, wawancara tak terstruktur. Wawancara tidak struktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Bukan berarti tidak menggunakan pedoman, tapi menggunakan pedoman, hanya saja pedomannya tidak tersusun secara sistematis. Begitu. Dan lengkap untuk menyusun datanya. Jadi pedoman wawancara tetap ada ya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Jadi ciri khasnya seperti itu dalam wawancara tidak terstruktur. Di sini ada salah satu contoh, misalkan melakukan penelitian biasanya di beberapa yang biasanya wawancara terstruktur itu banyak terjadi pada saat penelitian pendahuluan biasanya di awal sebuah penelitian. Berikut adalah contoh wawancara tak struktur berdasarkan di sini ada kasusnya tanggapan. Jadi di sini pedomannya adalah tanggapan. Jadi ada tanggapan tentang diskusi belajar di kampus. Nah, dia tidak membuat draft pertanyaannya secara formal. Di sini juga terkenal bahwa menggunakan bahasa ya gitu kayak maaf Mas, maaf mengganggu waktunya sebentar gitu kan. Oh iya Mas, silakan. Jadi bisa menggunakan bahasa daerah. Kebetulan ini di daerah Kecamatan Ngaryosura itu kalau nggak salah di Solo ya gitu. Di sini monggo Mas gitu. Jadi menggunakan bahasa Jawa di sini nggak apa-apa. Saya juga lagi nganggur kok gitu. Jadi bahasanya informal. Kemudian tadi pengen tahu gimana sih pendapatnya dia tentang diskusi yang ada di perkuliahan ya, saat perkuliahan. Nah di sini ditanya lebih banyak dia yang menjelaskan. Jadi ditanya pertama tanya sekitar, kemudian Mas setelah itu baru ke pertanyaan, tapi lebih banyak nanti responden itu yang bercerita gitu kan. Nah, di sini terlihat ya bahwa dikategorikan bahwa kalau diskusi aktif atau enggak, lumayan aktif. Kemudian lumayan aktif gimana? Nah, akhirnya dia bisa menceritakan. Kemudian apa bedanya? Dia bisa menceritakan begitu ya. Jadi akhirnya nanti bisa disimpulkan. Jadi di terakhir nanti bisa disimpulkan bahwa hasil dari wawancara itu apa. Jadi dari hasil wawancara menurut responden, diskusi dilakukan wawancara di kelas berbeda kondisinya jika ada dosen atau tidak. Tadi berdasarkan hasil wawancara. Alasannya jika ada dosen kemungkinan besar mahasiswa akan merasa kurang percaya diri gitu. Selain itu juga tidak terlalu aktif di dalam kelas. Kalau terlalu aktif di sini dikatakan hasil pengakuannya banyak dimusuhi oleh teman-temannya. Jadi memang itu pertanyaannya tidak terstruktur tapi ada pedoman. Jadi ingin tahu bagaimana ketika berdiskusi di kelas. Dalam wawancara sendiri, teknik bertanya menjadi satu yang penting. Nah, teknik bertanya yang efisien menurut Brian dan Gallagher di tahun 1983 yang dikutip dalam Salahuddin 2014 harus dimulai dari pertanyaan yang sederhana sampai ke pertanyaan yang rumit. Berikut ada 7 langkah dalam menggunakan wawancara, pengumpulan data yang kualitatif. Yang pertama adalah menentukan kita tuh tentukan dulu gitu, kepada siapa sih wawancara itu akan dilakukan. Kemudian menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. Kemudian mengawali atau membuka alur wawancara.
kemudian melangsungkan alur wawancara, mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya, menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan, kayak tadi mungkin hasilnya apa, kemudian mengidentifikasi tindak lanjut dari hasil wawancara yang telah diperoleh. Demikian untuk wawancara. Selanjutnya mengenai observasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ernika Samosir, silakan. Oke, terima kasih Mbak Ratna. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data yang berikutnya, yaitu observasi, di mana pengertian observasi sendiri yaitu proses pengumpulan informasi terbuka langsung dengan mengamati orang ataupun tempat dalam di lokasi penelitian. Nah, di sini observasi ini tuh itu merupakan cara penting untuk mengumpulkan informasi tentang orang. Nah, kenapa demikian? Karena terkadang kalau apapun yang kita ukur tentang seseorang seperti itu, mungkin saja dia tidak selalu melakukan apa yang mereka katakan gitu. Jadi sehingga kita perlu melakukan suatu teknik pengumpulan data yaitu observasi yang kita bisa langsung melakukan pengamatan dari aktivitas orang tersebut. Nah, ini observasi ini merupakan salah satu bagian teknik pengumpulan data yang penting untuk kualitatif, di mana melalui observasi ini nanti peneliti bisa mendokumentasikan ataupun mereplikasikan secara sistematis terhadap kegiatan dan juga interaksi yang dilakukan oleh subjek penelitian kita. Nah, di sini ada beberapa alasan gitu ya, ataupun tujuan kenapa teknik pengumpulan data observasi ini menjadi penting dalam penelitian kualitatif itu sendiri. Di mana yang pertama itu observasi ini merupakan teknik yang ampuh untuk mengetes suatu kebenaran, di mana nanti salah satu untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif itu nanti salah satunya ada teknik pengumpulan data triangulasi, di mana biasanya nanti seorang peneliti itu akan melakukan istilahnya berbagai metode dalam mengumpulkan satu data, yaitu salah satunya yaitu observasi. Dan ini juga akan memungkinkan peneliti bisa melihat sendiri atau mengamati sendiri perilaku sebagaimana keadaan yang terjadi di lokasi penelitian. Kemudian ini juga dengan observasi peneliti bisa mencatat peristiwa yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan langsung. Kemudian dengan observasi juga ini mendekatkan jarak antara pewawancara dengan objek yang dia amati. Kemudian ini juga merupakan tadi seperti yang saya sebutkan merupakan cara untuk mengecek kepercayaan data. Kemudian observasi ini juga dilakukan untuk memahami situasi-situasi yang mungkin rumit gitu ya, atau mungkin kalau misalkan si peneliti tersebut menggunakan bantuan pewawancara yang lain gitu dari hasil hasil wawancara tersebut si peneliti sendiri ingin langsung gitu ya untuk mengecek datanya bisa melakukan observasi seperti itu. Kemudian ini juga merupakan salah satu alternatif itu tadi untuk menambah teknik pengumpulan data. Nah, kalau observasi kualitatif itu biasanya akan melibatkan hampir apapun nanti yang ada di lapangan yang mungkin menurut peneliti sendiri berpotensi atau relevan dengan fenomena atau fokus penelitian yang akan diamati. Tapi tentu saja agar fokus penelitian yang hendak diamati oleh peneliti tersebut bisa tercapai gitu, bisa terjawab, sebaiknya seorang peneliti mungkin bisa melakukan persiapan gitu ya, membuat sebuah pedoman seperti itu. Kemudian nanti pas di lapangan data dari hasil pengamatan bisa direkam atau bisa ditulis dalam bentuk suatu catatan yang disebut nanti dengan catatan lapangan. Nah, di sini pengertian catatan lapangan sendiri kami ambil dari buku Creswell, yaitu teks atau yaitu berupa teks atau deskriptif yang digambarkan atau yang direkam oleh si peneliti dalam studi kualitatif itu sendiri. Nah, kemudian juga sebaiknya kalau misalkan si peneliti dalam merangkum data melalui teknik
observasi ini kalau bisa tuh habis dari lapangan, karena mungkin catatan lapangannya bisa aja coret-coret seperti itu ya gitu, karena hasil pemikiran si peneliti spontanitas di lapangan, sebaiknya langsung direkam kayak gitu supaya, lebih detail gitu ya untuk mungkin nanti keperluan analisis deskriptif, di tahap berikutnya. Nah, ini berarti, apa saja sih hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum, si peneliti melakukan observasi? Yang pertama, harus melakukan klarifikasi dulu terhadap objek apa yang akan diamati, tentu saja, berhubungan dengan fokus penelitian, kemudian menyusun kriteria dari setiap konsep yang ada, kemudian supaya nggak terlalu, meluas gitu, kalau bisa membatasi ruang lingkup fenomena yang diamati, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan, pokoknya di lapangan mungkin apa yang dilihat si peneliti yang memiliki ada relevan dengan fokus penelitiannya. Kemudian, untuk, dalam hal, keabsahan data, si peneliti juga bisa melakukan persamaan persepsi dengan tim observer yang lain. Nah, di sini, berdasarkan peran dari si peneliti itu sendiri gitu, dalam penelitian tersebut, ada beberapa jenis observasi gitu ya, yang mungkin bisa kalau di sini kami mengambil kalau dalam menurut Sanvia Faisal dalam Sugiono 2013, kalau di sini mungkin, jenis observasi yang disebutin itu ada observasi partisipatif, yaitu, di mana di sini peneliti itu berperan dia, sebagai partisipan gitu, dia, ikut ambil bagian dalam, proses penelitian. Misalkan kalau mungkin dalam pendidikan gitu ya, kalau dalam penelitian pendidikan, si peneliti bisa berperan sendiri sebagai seorang guru, dibanding dia sebagai outsider gitu ya, sebagai observer yang, mungkin, ada kekakuan seperti itu. Jadi kalau observasi partisipatif ini penamannya itu lebih ke peran dari si, penelitinya sendiri. Nah, kemudian ada juga disebutin yaitu observasi terus terang, di mana di sini kalau terus terang artinya, si peneliti itu dari awal dia udah terus terang gitu apa perannya di situ, mungkin dia sebagai observer dan, apa yang diteliti, udah tahu gitu kalau mereka sedang diteliti, seperti itu. Tapi ada saatnya juga, si peneliti mungkin tersamar gitu ya, tidak, tanpa disadari oleh objek penelitiannya kalau ada, aktivitas tertentu seperti itu yang diamati di dalam, praktek penelitian. Kemudian ada juga observasi tidak terstruktur, kalau ini sih, ini lebih ke, biasanya sih ini sering seperti yang tadi kalau di wawancara tidak terstruktur biasanya itu kan dilakukan salah satunya seperti itu pas, seorang peneliti kalau dalam pendidikan mungkin saat melakukan studi pendahuluan seperti itu. Jadi mungkin di saat bersamaan juga seorang peneliti bisa juga melakukan pengamatan sekitar gitu ya tentang apa mungkin fasilitas di, sekolah atau gimana gitu. Ini, jadi biasanya observasi dan wawancara, seringkali dilakukan oleh peneliti itu sendiri secara bersamaan seperti itu. Jadi di sini biasanya observasi tidak terstruktur ini, kalau dalam studi pendahuluan mungkin terkadang, fokus penelitian itu belum terlalu jelas seperti itu. Jadi makanya dinamakan dia observasi tidak terstruktur. Nah, di sini, kami coba memberikan salah satu contoh dari observasi, yang dilakukan dilakukan seorang peneliti untuk mengamati siswa dalam suatu pembelajaran di kelas, kayak gitu. Jadi kalau, dengan adanya observasi seperti ini mungkin kalau, eee, seperti ini contohnya yang untuk mengamati bagaimana aktivitas siswa di dalam suatu kelas. Kemudian berikutnya, eee, saat di lapangan bisa juga misalkan, teknik pengumpulan data yang berikutnya yaitu tentang dokumentasi. Nah, di mana di sini teknik dokumentasi tentu, teknik pengumpulan data, di mana data yang dikumpulkan berupa dokumen. Dokumennya di sini kami ngambil juga dari buku Creswell 2002, yaitu, bisa berupa surat kabar, jurnal pribadi, surat, risalah rapat. Nah, di mana, pengambilan atau memutuskan dokumen yang diambil itu tentu
balik lagi apa kira-kira yang bisa relevan gitu ya, yang mungkin bisa jadi pendukung keabsahan dari sumber data yang hendak diteliti oleh si peneliti itu sendiri. Mungkin biasanya kalau apa ya, dari yang kami skripsi ataupun tesis yang kami coba lihat seperti itu, contoh dokumentasi. Sebenarnya kalau dokumentasi ini tuh banyak sih, misalkan kalau untuk yang pas wawancara, kalau misalkan tadi wawancaranya semi terstruktur seperti itu ya, karena kan di situ kan ada pertanyaan yang bentuk menggali gitu. Jadi yang mungkin si penelitinya nggak bisa directly mencatat langsung gitu, sehingga melakukan rekaman seperti itu, dan rekaman tersebut ya bisa juga sih dianggap sebagai tergolong sebagai dokumen seperti itu. Kemudian bisa juga nanti pas di lapangan aktivitas siswa tersebut kita bisa foto seperti itu untuk balik lagi untuk kepentingan keabsahan data. Nah, foto tersebut itu juga sebenarnya tergolong sebagai dokumen. Dan atau mungkin juga bisa juga seperti kalau ada seorang peneliti ingin meneliti tentang kemampuan apa ya, misalkan ada kemampuan tertentu dan dia pengen menilainya itu berdasarkan jurnal atau siswanya disuruh untuk kayak membuat apa ya, membuat caranya dia sendiri pakai kata-kata gitu. Nah, itu dia tulis seperti itu dan bisa juga karena itu berbentuk tulisan seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau dokumen tidak terbatas sebagai tulisan. Tadi bisa yang hasil rekaman, foto, dan yang lainnya yang menurut peneliti berpotensi untuk meningkatkan keabsahan data untuk kebutuhan penelitian. Nah, kalau ada nih penelitian dari Puspitasari, di mana saat dia melakukan penelitian analisis yang ditinjau berdasarkan kemampuan siswa. Nah, di situ penggolongan kemampuan siswanya dia menggunakan dokumen dari nilai ulangan harian semester ganjil yang diminta dari gurunya seperti itu. Dan itu mungkin bisa contoh yang kami bisa tampilkan, salah satunya untuk yang teknik pengumpulan data secara dokumentasi. Nah, kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting, di mana kalau untuk mendapatkan data hasil wawancara yang valid, itu bisa digunakan teknik penarikan simpulan penelitian, maka peneliti perlu melakukan triangulasi. Di sini kami ada menyebutkan ada 3 manfaat dari triangulasi itu sendiri, yaitu untuk memperbaiki ketidaksempurnaan instrumen, meningkatkan keterpercayaan hasil penelitian, dan juga untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang bersifat menggali data secara lebih mendalam. Nah, untuk teknik triangulasi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tri. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas kok, Pak. Terdengar. Oke. Baik, saya akan meneruskan untuk bagian triangulasi. Jadi, triangulasi pada prinsipnya adalah menggabungkan. Jadi kayak kita ingin melihat data-data yang kita peroleh itu apakah sudah valid atau belum gitu ya. Jadi data-datanya ingin dicek keabsahannya, biasanya menggunakan triangulasi. Jadi triangulasi ini juga biasa untuk melihat seberapa kredibel data yang kita kumpulkan. Karena kan kalau kualitatif itu kan sangat dalam tanda kutip tergantung oleh si peneliti gitu ya. Jadi sangat diperlukan untuk dilakukan yang namanya triangulasi. Untuk triangulasi yang pertama ada namanya triangulasi metode. Jadi triangulasi metode adalah cara membandingkan informasi atau data dengan teknik atau metode yang berbeda. Jadi metode yang biasanya digunakan kan seperti yang tadi disebutkan di awal, ada wawancara, ada observasi, atau mungkin ada survei gitu ya. Jadi triangulasi yang jenis metode ini ingin membandingkan data-data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan survei itu apakah menghasilkan kesimpulan yang sama gitu ya. Jadi yang pertama ini ada contoh triangulasi metode atau teknik dalam artikel Putri dan Sugiman. Ini
artikelnya dengan judul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis dan Rasa Percaya Diri Siswa SMK kelas 10 pada pembelajaran geometri model Van Hill ditinjau dari gaya kognitif. Nah, ini contoh yang pertama. Jadi triangulasi tekniknya ada yang dari tes tertulisnya, ada wawancara, lalu ada dokumentasi, lalu di sebelah kanannya hasil triangulasinya. Jadi sebelumnya peneliti itu sudah menetapkan indikator. Jadi di situ ada tertulis indikator 1, 2, dan seterusnya. Di artikelnya itu sudah ada indikatornya itu apa aja, terus temuannya apa aja, dan itu dibandingkan. Lalu dibuatlah hasil triangulasinya. Itu untuk contoh yang pertama, triangulasi metode atau teknik. Lalu berikutnya triangulasi antar peneliti. Jadi ini saat pengumpulan datanya itu lebih dari satu orang. Jadi teknik ini dapat memperkaya hasanah karena penelitinya lebih banyak, tentu perspektifnya juga akan lebih banyak, tapi perlu dilakukan triangulasi supaya bisa didapatkan data yang kredibel. Oke, contoh triangulasi antar peneliti atau penyidik ini dalam penelitiannya dalam skripsi Agustin Puspitasari yang berjudul Analisis Kemampuan Literasi Matematika Siswa Kelas 10 MIPA 5 SMA Negeri 1 Ambu berdasarkan kemampuan matematika. Ini contoh triangulasi penyidik. Jadi itu nanti ada level dan indikatornya, lalu nanti itu si peneliti 1, peneliti 2, peneliti 3 itu di sini nanti akan checklist temuannya apakah ditemukan saat di lapangan atau enggak. Jadi nanti dibandingkan dari situ. Itu untuk contoh triangulasi penyidik. Yang berikutnya triangulasi sumber. Jadi untuk menggali kebenaran informasi dari beberapa partisipan ini diperoleh atau kita lakukan yang namanya triangulasi sumber gitu ya. Jadi kalau di sini contohnya dari skripsi narsi. Nah, kalau yang untuk skripsi narsi ini memang bukan penelitian di bidang matematika karena kami sudah mencoba mencari di penelitian bidang matematika cuma belum dapat. Akhirnya yang kami tampilkan adalah dari penelitian di luar bidang matematika gitu ya. Jadi ini triangulasi sumber, pertanyaan penelitiannya faktor apa yang menyebabkan penurunan kualitas, itu ada informan 1, informan 2, informan 3, informan 4, lalu nanti itu akan apakah bisa, nanti hasilnya akan kita bandingkan gitu ya antara sumber-sumber itu. Lalu yang terakhir untuk triangulasi teori. Jadi kalau ini triangulasi teori diharapkan nanti hasil akhir dari penelitian kualitatif itu kan sebuah rumusan atau tesis statement. Tentu perlu perspektif teori, tentu perlu ada teori yang akan mendukung gitu ya, mungkin bisa mendukung, mungkin bisa nanti berlawanan, jadi kita akan bandingkan dengan teori yang sudah ada. Jadi kalau triangulasi teori ini, temuan kita yang ada di lapangan akan kita coba bandingkan dengan teori yang sudah ada. Nah, contohnya ini dari skripsi narsi juga. Ini triangulasi teorinya. Pertanyaan penelitiannya, kalau di sini penyebab penurunan kualitas produk, hasil penelitiannya, lalu dibandingkan dengan teori yang sudah ada. Lalu nanti mungkin bisa ditambahkan kolom satu lagi di sebelah kanan hasil triangulasinya. Jadi kita lihat atau kita bandingkan dari macam-macam teori gitu ya, jadi teori dengan hasil penelitian kita. Nah, itu untuk triangulasi. Berikutnya mengembangkan instrumen penelitian. Jadi menurut Creswell ada 3 pilihan untuk mendapatkan instrumen penelitian yang akan digunakan. Ini seperti yang
dijelaskan sebelumnya. Pertama, peneliti dapat mengembangkan sendiri, peneliti dapat menemukan satu lalu memodifikasinya, atau peneliti menemukan satu dan menggunakan secara keseluruhan. Lalu kalau kita lihat di sini, jika instrumen untuk mengukur variabel dalam penelitian tidak tersedia dalam literatur atau mungkin belum ada, maka peneliti dapat mengembangkan instrumen sendiri. Nah, walaupun pengembangan instrumen ini bukan sesuatu yang mudah atau bisa dikatakan sulit, menurut Creswell, mengembangkan instrumen ada beberapa langkah: mengidentifikasi tujuan, meninjau literatur, menulis pertanyaan, menguji pertanyaan dengan individu yang serupa yang direncanakan peneliti untuk dipelajari. Dan di Creswell ini ada 4 fase gitu ya. Ada fase perencanaan, ada fase evaluasi kuantitatif, lalu jadi kalau kita lihat di sini ada di tabel ya, ditampilkan dalam tabel untuk fase-fasenya itu ada konstruksi, validasi gitu ya, langkah-langkah dalam membangun atau mengembangkan instrumen. Jadi fase perencanaan yang pertama ada menyatakan tujuan tes dan kelompok sasaran, yang kedua mengidentifikasi dan mendefinisikan domain tes, yang ketiga meninjau literatur tentang konstruk dan variabel yang diminati, yang keempat memberikan pertanyaan terbuka kepada kelompok sasaran, menafsirkan komentar terbuka, dan menuliskan tujuan format item yang dipilih. Itu untuk yang perencanaannya. Dan yang kedua ada konstruksi, ada mengembangkan tabel spesifikasi, menyewa dan melatih penulis item, menulis kumpulan item, validasi isi, meminta validator, lalu mengembangkan item. Ya, jadi ini untuk tahapan membangun atau tahapan mengkonstruksi gitu ya. Tahapan yang ketiga itu adalah evaluasi kuantitatif ya. Jadi kalau evaluasi kuantitatif ini lebih ke kita menguji coba instrumen itu secara kuantitatif. Yang pertama ada reliabilitasnya, ada biasanya analisisnya ini juga bisa menggunakan bantuan software, lalu merevisi instrumen jika diperlukan. Nanti baru uji coba yang kedua. Lalu yang keempat validasi, yaitu kalau misalnya tadi sudah direvisi, kita lakukan uji coba untuk melakukan analisis butir soal. Lalu memulai validasi, lalu mengelola untuk validasi data dan melanjutkan validasi. Itu untuk langkah-langkah pengembangan instrumen. Baik, kami rasa cukup untuk presentasi kami. Mohon masukan dan saran dari teman-teman dan Ibu Pinta dan Bu Flavi. Terima kasih. Baik, sebelumnya gitu ya, sebelum saya ngasih masukan, mungkin dari yang lain ada masukan buat kelompok ini? Yang lain belum ada? Baik, Belum, Bu. bisa dilihat dari yang Oke. Tadi yang pertama terkait dengan tes ya. Di sini tesnya ini tes apa? Tes bakat minat, terus dia apa? Tes apa lagi tadi? Tes kepribadian yang untuk tes berhubungan dengan pendidikan matematika hanya seperti itu. Coba dilihat. Coba dilihat ke bawah. Nah, kayaknya kemana saya kasih contoh ya, nggak seperti ini loh ya, di awal. Ya kan? Minimal harus tahu dulu fokusnya apa. Fokus penelitiannya apa. Buat indikatornya. Rubriknya mana nggak ada.
Kan kita nggak bisa yang buat soal langsung seperti ini ya. Bagaimana ini? Pak Yoga mungkin bisa bantu jawab, Pak. Kayaknya minggu lalu pertemuan kedua saya kasih contoh kan ya. Iya, Bu. Sekarang lebih khusus lagi, mana yang kuanti, mana yang kuali. Saya kemarin juga kaget ya, kenapa kuanti tidak. Sebenarnya Bapak Ibu juga harus perlu tahu juga bagaimana kuanti. Tapi ya sudah, jika ini udah kesepakatan bersama. Silakan. Iya, Bu. Jadi untuk yang tes ini sendiri, ini saya ambil secara umum yang untuk yang dari kayak minat bakatnya itu masih secara umumnya. Nah, untuk kayak tes pemilihan itu yang saya pernah terapkan pada saat penelitian skripsi, Bu, kayak gitu. Pakai yang skripsi lagi. Ini kan udah tahap. Ini juga tahap di bawah-bawah juga pakai skripsi. Ini ini S2. Kenapa ngambil contoh skripsi? Ya, kenapa lebih rendah lagi ngambil contohnya gitu loh. Lucu banget. Nah, kemudian kemarin saya kasih contoh, masa nggak Pak kemarin? Saya, ini fokusnya tentang apa? Penelitian Bapak ini. Ini S2 kan, dia harus nggak bisa langsung seperti ini. Ayo, kemarin ini fokus penelitian tentang apa? Kan saya kemarin ngasih itu ya, kasih arahan ya, fokus penelitiannya apa, terus nanti indikatornya apa, ya kan? Kita baru buat indikatornya apa, kemudian indikator soalnya seperti apa, baru kita buat item dari soal. Nah, jangan lupa kasih rubrik kayak gitu ya. Kalau gini saya bingung gitu ya. Jadi kemarin kita sempat diskusi juga, Bu, terkait instrumen tes dan selanjutnya ini. Nah, yang maksud itu kayak kita itu buat penelitian kita sendiri atau secara umumnya loh, Bu, gitu. Karena dari kemarin kita menyimpulkan malah ini secara umum gitu, Bu. Dari apa yang akan kita jabarkan pada hari ini. Contohnya seperti apa? Gitu. Minggu lalu saya ngasih contoh apa? Saya kasih perpus gitu kan. Nah, kemudian sekarang lebih detail lagi, kualitatif. Ingat nggak? Nah, ini set saya kan kemarin kan? Coba dibuka. Iya. Itu PPT saya kan? Coba dibuka. Iya. Harusnya ini lebih detail lagi. Ini secara umum saya. Kalian lebih, kualitatif seperti ini, kuantitatif seperti ini. Nah, itu. Contohnya, ini SKL, indikatornya yang sudah ada, indikator soalnya. Misalkan terkait dengan premis gitu kan. Nanti disajikan 2 premis. Premis 1 nanti berbentuk implikasi, premis 2 berbentuk implikasi. Nanti siswa dalam menentukan kesimpulan. Materinya penarikan kesimpulan. Coba next ke slide berikutnya. Ini kan punya saya kan? Nah, dari indikator soalnya sudah dibuat, baru membuat soalnya. Kalau tadi indikatornya terkait dengan nilai kebenaran menyatakan pernyataan majemuk, berarti soalnya terkait dengan pernyataan majemuk. Menanyakan ingkaran, berarti soalnya terkait dengan ingkaran. Negasinya dari pernyataan ini adalah ini. Kuncinya apa? Ini kalau yang objektif ya. Kalau misalnya subjektif gimana? Uraian. Nah, dikasih rubrik. Kalau misalnya soalnya open-ended lebih dari 1, bagaimana? Kasih minimal 2 alternatif. Kan saya udah kasih contoh minggu lalu. Ini kan dari saya kan? Iya. Nah, bagaimana khusus untuk yang kualitatif? Bagaimana khusus untuk kuantitatif? Nah, supaya Bapak Ibu tahu. Kembali ke yang tadi Bapak jelaskan, coba tadi itu materinya. Itu fokus penelitiannya tentang apa? Indikatornya apa saja? Nanti indikator soalnya apa? Bisa dijelaskan, Pak? Oh iya, Kayaknya Bu, sudah ini dijelaskan. secara umum
aja Bu, makanya saya kemarin nangkepnya itu yang dijabarkan secara contoh yang secara maksudnya contoh tesnya itu bagaimana. Jadi Kan saya belum udah jelaskan kemarin. Ya, harusnya kan jadi paling kan ngikutin. Khusus yang kualitatif mengikuti. seperti apa? Ini ngerujuk punya siapa? Punya Bapak sendiri. Padahal saya Iya. kemarin udah ngasih banyak referensi loh ya. Tuh, ya. Tes ini masih, ini ya, arahnya kemana, fokus penelitiannya mau kemana. Fokusnya nih kemana Pak? Bapak mau meneliti apa ini? Kalau yang fokusnya ini mungkin kemarin saya ngambilnya di eksponen Bu, di bilangan Hah? berpangkat. Fokus penelitiannya Bapak, misalnya tadi kayak kemarin Kalau yang dibikin di penelitian kritis, yang saya, dinilai apa? kalau ada penelitian saya bukan ini sih Bu, makanya saya kemarin ngambil yang udah ada dulu gitu jadinya. Ini saya kirim, saya coba kirim Bapak ya. Ini sekarang Bapak dari soal ini fokus penelitiannya apa? Indikatornya apa? Mengacu pada apa? Ayo. Ini saya coba Kalau saya pribadi, ini kan karena tugasnya kan berbentuk kelompok ya Bu ya, mengerjakannya. Nah kalau dari saya pribadi, saya penelitiannya mengarah ke statistika Bu. Nah, ini jauh berbeda dengan yang saya paparkan di sini jadinya. Indikatornya apa Pak? Fokusnya Bapak apa? Penelitiannya apa? Indikatornya apa udah? Indikatornya Kan bingung kan? Kalau kayak gini apa bedanya dengan ngambil di internet, masuk, tampilin gitu. Ya. Ini mahasiswa, ini udah S2, jadi tuntutan juga tinggi gitu ya. Buat instrumen juga nggak seperti ini. Makanya kemarin dari Pak Makmuri perlu mata kuliah ini kayak gitu ya. Jadi pada saat membuat instrumen tes juga jangan asal buat instrumen tes. Jadi bagikan. Tapi nggak ngerti fokus penelitiannya kemana. Fokus penelitiannya Bapak apa? Instrumen yang Bapak sharekan itu atau Ibu sharekan itu tidak sesuai dengan apa yang diukur. Kenapa saya tanya fokus penelitiannya apa? Coba slide saya coba ditunjukkan tadi. Kalau ini terkait dengan tes, ke bawah lagi. Ya, dibuat kayak gini ya. Ke bawah lagi. Ini berdasarkan SKL tadi saya nulisnya. Ke bawah lagi. Nah, kalau ini yang non-tes. Ini ngukur apa? Misalkan terkait dengan self-regulated learning. Ada yang fokus penelitiannya tentang self-regulated learning? Ada? Nah, kalau ini yang non-tes ya. Kalau non-tes berarti juga harus buat rubrik, nggak asal gitu ya. Kayak tadi Pak Sapa tuh tes bakat minat langsung tanpa ada rubrik, itu pasti ada rubriknya. Nah, ini juga harus dibuat ini ya. Komponennya apa aja sih? Cari literaturnya. Saya mengambil dari saya ingin melihat self-regulated learning siswa, skillnya. Saya cari dulu literaturnya. Saya mengambil punya Zimmerman 2000. Itu ada 3 aspek dinilai. 3 indikator dari pemikiran, counter kinerja, sama refleksi diri. Nah, kemudian dimensi ini bukan indikator ya, dimensinya apa dalam pemikiran? Analisis tugas, keyakinan diri. Dimensinya counter kinerja apa? Pengendalian diri, pengamatan yang cukup. Refleksi diri, pertimbangan diri, dan reaksi diri. Nah, baru saya buat item-itemnya. Oh, ininya, subnya lagi. Analisis tugas tuh dibagi lagi menjadi pengaturan tujuan, perencanaan strategis. Ini dicari skalanya. Kalau yang non-tes. Dan itu bisa dicari di jurnal-jurnal Scopus ya.
Cari aja, misalkan survival training, skala, skill. Itu ada. Kalau nggak ada, biasanya di jurnal nggak menyebutkan konteks sendiri dengan penulisnya. Minta izin. Saya boleh minta skalanya tidak. Itu aturannya membuat instrumen. Seperti itu ya, nggak asal-asalan. Apalagi ini S2. Tuh, saya minta nanti. Iya Bu, berarti Mungkin dapat saya. karena kalau kami Bu, mungkin karena ini kali ya Bu, kebetulan sih kita memang belum belum mengembangkan instrumen untuk masih sampai tinjauan literatur deh kayaknya. Mungkin ini Pak Yoga ini contoh yang S1 dulu kali ya Pak? Atau gimana? Coba kembali lagi ke satelit tadi. Ya ini masih S1 makanya. Ya, masih belum. Nah ini ya, saya lanjutkan lagi yang ini ya. Nah setelah udah tahu indikator sama subnya, udah minta skill-nya ya, kita kembangin lagi sesuai dengan kita gitu ya, kondisi di Indonesia, kondisi dari studi Bapak Ibu, nah baru tentukan butir-butirnya. Bisa ke bawah lagi, itu kan ada contohnya kan? Next slide lagi. Nah ini, nah dari tadi itu, nggak ke atas tadi, coba lihat slide 13. Nah ini kan, slide 13. Itu kan pengaturan tujuan. Soal butir nomor 1 ke bawah. Ke bawah. Slide 14 coba. Pengaturan tujuan nih kan. Saya lagi ke 14. Nah ini, berarti saya merumuskan tujuan kuliah belajar saya. Sesuai kan? Pengaturan tujuan. Nah ini skalanya Likert untuk 4 poin. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kenapa? Biar nggak ada kecenderungan. Kalau tengah-tengah, ada kalau 5 poin, tengah-tengah biasanya orang Indonesia itu pilih yang tengah, yang aman-aman. Makanya biasanya 4 yang paling bagus. Ya, biar tahu kecenderungannya dia tidak suka atau dia suka, setuju atau tidak setuju. Seperti itu, dibuat seperti ini. Tadi observasi juga, observasi kayak apa? Harusnya dibuat juga ya, indikatornya apa? Kayak tadi. Terus nanti pertanyaannya, guru, kayak tadi, guru menemukan ini, itu harus ada indikatornya tadi itu harusnya. Kayak tadi saya tadi, indikatornya apa, dimensinya apa, terus kemudian ditulis, kayak gitu ya. Guru apa. Iya. Nah, seperti itu. Diminta, ya. Iya Bu, paham Bu. Kemarin Paham, Bu. kemarin sempat Kalau dapat juga Bu, saya di tesis cuma nggak paham kalau yang maksudnya sampai mengarah ke satu itu gitu. Kemarin ada juga dapat yang baca pas tes itu ada tes berpikir kreatif gitu, dia sampai ke alternatif jawabannya, kemudian nanti pedoman penskorannya gitu sampai dia berdasarkan kemarin cuma ini sih dia bikinnya dari indikator. Jadi indikator dari kreatif itu apa, kemudian dibikin soalnya. Kemudian sampai ke butir soal kan, kemudian nanti ada alternatifnya. Cuma memang itu dapat dari tesnya. Cuma kemarin memang kita pikir tuh kayak macam-macamnya gitu Bu. Jadi literasi yang kebetulan didapat itu memang dapatnya macam-macamnya tadi jenisnya yang biasa dipakai saat kualitatif itu apa sih gitu. Lebih ke bentuk gitu ya Bu ya. Mungkin masih ke teori gitu. Cuma mungkin nanti tapi saya sudah paham ya tadi ya dilengkapi dengan indikator begitu ya Bu ya. Indikator kemudian nanti berangkat ke pertanyaan atau butir soalnya. Iya, jadi kalau membuat instrumen itu berdasarkan dari fokus penelitiannya apa. Misalkan kreativitas, indikatornya apa? Aspek-aspeknya apa sih indikatornya? Ya. Karena saya terkait dengan kreativitas ya. Apa aja? Ada yang kreativitas di sini? Nggak ada. kebetulan nggak ada, Bu. Nah, misalkan nih, karena fokus saya kan tentang kreativitas ya. Nah, itu fluency, flexibility, originality, elaboration. Nah, kemudian fluency itu dimensinya apa? Nah, baru buat itu item-itemnya. Iya, Mau dibuat kalau nanti ada kemarin kompetisinya, kasih soal Ibu maaf. uraian. Tadi kalau yang fluency, kebetulan nih tadi saya dapat yang tentang itu ya Bu, fluency itu ya, salah satunya ada fluency, flexibility, kemudian satu lagi di sini apa ya? Loadingnya lama Bu, mohon maaf. Originality. Originality sama elaboration ya Bu ya.
Kalau di tesis yang kebetulan ini saya lihat itu dia nggak ada dimensinya sih Bu, langsung ke bentuknya gitu. Nah itu sebaiknya Boleh. dijabarkan sampai ke dimensinya begitu ya Bu ya? Kadang nggak ada dimensi, langsung dari indikator. Yang Iya. penting ada deskripsinya, intinya seperti itu. Iya. Nah, kayak originality itu pasti ada deskripsinya kan. Nah, kalau dibuat dalam kognitif, tes bisa kayak gitu. Kayak matematika, misalnya kalian dibuat tes ya, originality, indikator originality. Kira-kira dibuat tesnya seperti apa? Di sini Fokusnya saya nih materinya, contohnya misalkan nih contoh saya ya, dulu disertasi saya itu tentang bangun datar. Originalitas saya apa? Buatlah bangun datar sebanyak mungkin dengan luas yang seperti ini. Bangun datar yang sudah ada sebanyak mana? Persegi yang siswa tahu kan? Apalagi jejar genjal. Tapi pada saat siswa bisa membuat bangun lain yang bukan bangun yang sudah dikenal, tapi dengan luas yang sama, itu saya katakan sebagai originality. Tapi harus ada teori yang mendukung. Saya ngomong seperti itu. Nah, itu saya buat rubriknya waktu itu. Alternatif saya buat, karena itu banyak ya. Kan saya kreativitas. Banyak, lebih dari satu. Saya kasih alternatif jawabannya waktu itu. Kalau dibuat tes, yang non-tes bisa juga. Indikatornya apa? Apakah siswa sudah apa gitu. Itu bisa. Jadi mau dibuat secara kognitif, afektif juga bisa. Yang penting dibuat. Fokus penelitiannya apa? Indikatornya apa? Originality-nya itu mau dibuat apa? Nanti tes subjektif, atau nanti objektif, atau nanti dibuat non-tes? Bisa semuanya. Itu ya, Pak Ibu ya. Jadi ada gambaran ya, sedikit ya. Iya, iya Bu. Iya. Baik. Karena memang nggak semua tadi ya Bu, keterbatasan kunjungan ke perpustakaan sedang pandemi seperti ini, dan kalau beberapa tesis yang kami cari itu nggak melampirkan itu, jadi memang agak kesulitan. Yang beberapa yang terbuka itu di skripsi gitu. Jadi tadi saya kemudian juga dikasih akses sama teman saya, jadi bisa bisa lihat tesis di UPI gitu. Jadi baru kelihatan kalau oh begitu ternyata gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas masukannya. Mungkin jadi UNJ ini ada loh ya. Kemarin tuh kayak sosialisasi EBSCO. Nah, tahu tidak? Hadir tidak? Hadir Bu, saya Bu. Saya Hadir. kebetulan lagi nggak bisa ikut Bu waktu itu. Jadi saya juga tapi dikasih rekamannya sama teman. Jadi sama Muiz direkam, kemudian pakai itu ya. dikasih rekamannya. Ini Ya, pakai belum itu karena dicoba cari. kalau pakai yang di luar nanti menguntungkan instansi luar. Karena instansi kita juga berlangganan itu kayaknya ya Bu Binta ya. Jadi kayak kita memanfaatkan juga sekali gitu. Iya Bu. Mungkin itu, ada pendapat dari Bu Binta. Oke, terima kasih. Maaf Ibu datangnya terlambat, tapi tadi mengikuti di tengah-tengah. Memang yang masih kurang tepat di sini adalah semua yang dicontohkan adalah langsung pertanyaan kepada siswa atau apapun bukan dalam rangka pengembangan instrumennya. Jadi bukan butir soalnya yang muncul sebenarnya, yang kita perlukan justru bagaimana sampai muncul soal itu. Maaf yang tadi yang ada tentang di atas, maaf tadi ada yang soal apa tadi, faktorial atau apa? Bukan yang eksponen ya Bu? Ya eksponen, iya. Nah yang tentang eksponen. Belum. Nah kalau sampai itu yang muncul, itu yang tadi dimasalahkan adalah kok itu soal muncul, untuk ngukur apa gitu, indikator apa yang sedang dimunculkan. Maka pada saat ini mata kuliah kita itu bukan memaparkan bagaimana jenis-jenisnya dan segala macam. Justru yang mau diminta oleh kita adalah mungkin fokus ke satu saja. Misalnya seperti ini, bagaimana sampai bisa kita bikin soal pilihan ganda, misalnya seperti itu. Tapi pengembangan instrumennya yang diperlukan.
Jadi konsentrasi kata pengembangan instrumennya itu yang tidak difokuskan oleh kelompok. Kelompok ini justru memaparkan jenis-jenisnya segala macam dan seterusnya. Padahal yang kita lebih perlu adalah jika kelompok ini merujuk kepada satu saja yang mau dikembangkan. Misalnya, contoh-contoh boleh jadi teori, tapi kemudian pada teori, oke sebentar, tapi kemudian contohnya di sini mau mengembangkan apa? Nah, ini apa? Nah, justru ini yang Ibu mau tanya, justru tampilan dari datanya Ibu Pipit itu untuk apa? Di mana di situ pengembangan instrumennya? Data-data Bu Pipit yang angka-angka itu. Oh, dari yang Puspita 2015 tadi ya, Bu. Itu cuma contoh dokumentasi, Bu. Bukan, jadi tadi kan salah satunya dokumentasi. Dokumentasi itu salah satu yang akan kita lihat. Tetapi bagaimana mengobservasi dokumentasi? Itu yang lebih diperlukan. Bagaimana kita mengobservasi dokumentasi? Mungkin itu dokumentasinya Bu Pipit, tapi bagaimana kemudian kita sebagai peneliti mau mengobservasi, kita mesti punya instrumen apa pada saat mengobservasi? Itu yang lebih diperlukan, bukan justru data-data yang sudah seperti itu. Nah, maka tadi kalau bisa ditampilkan PPT-nya Ibu Flavia yang pertemuan 2, coba tadi. Nah, di sini sebelum ini benar tadi di slide ke-11. Oh, slide ke-11. Maaf kok slide 11, slide 13. Slide di atasnya saja. Slide 13. Nah, ini kan tentang ini tentang apa Ibu Flavia? Self-regulated learning, Bu. Oke. Skill. Jadi kalau jadi ini ada komponen pertama adalah pemikiran. Terus kemudian indikator itu kan sudah ada. Nah, yang membuat subindikator itu siapa Bu Flavia? Sudah ada di si bermainnya, Bu. Jadi kadang-kadang kontak langsung kalau misalnya nggak ada. Oke, nah jadi pemikiran, indikator, subindikator itu sudah ada kalau kita memang mau meneliti tentang itu. Nah, nomor 1 butir 1 itu berarti soal dibuat oleh peneliti kan? Nah, ya. Nah, sekarang lihat kalau yang mudah yang mana sih? Mungkin reaksi diri, terus kemudian komponen ketiga reaksi diri, tentang indikatornya adalah reaksi diri tentang kepuasan diri atau hadiah. Itu nomor butir 13. Coba kita lihat pertanyaan yang muncul apa sih untuk mengukur komponen reaksi diri dengan indikator reaksi diri dan subindikatornya adalah kepuasan. Oh, nggak ada. Oke. Yang pertama mungkin Bu, yang pengaturan tujuan. Itu kan saya merumuskan tujuan-tujuan itu. Kalau nomor 7 apa? Nomor 7. Kontrol kinerja, pengendalian diri, dan strategi penyelesaian tugas nomor 7. Jadi bagaimana kita bertanya ke siswa tentang yang tadi. Jadi saya menyusun strategi paling tepat untuk menyelesaikan tugas kuliah atau belajar. Nah, kalau ada perkataan seperti ini, maka ini pertanyaan tidak untuk siswa SD, tidak untuk siswa SMP maupun SMA. Pasti ini adalah pertanyaan untuk mahasiswa ya, Bu Flavia. Ya. Oke, karena jelasnya ada tugas kuliah dan tugas belajar, dan kata-katanya adalah saya. Terus, kalau biasanya kalau untuk ke siswa itu menggunakan bukan Anda, tetapi kamu. Nah, ketepatan dalam memilih kata dan segala macam itu sebenarnya semua rangkaian dalam mengembangkan instrumen penelitian. Nah, di sini yang kita belum dapat dari kelompok 1 maupun nanti diusahakan coba kita loncat dulu ke kelompok 2 untuk besok. Kira-kira bisa tidak? Bukan mau menanyakan tentang PTK-nya ya untuk kelompok 2. Kita tidak lagi bicara tentang PTK-nya. PTK-nya sudah beres. Tapi di dalam PTK perlu apa? Dan bagaimana mengembangkan instrumennya? Sekali lagi, PTK tidak perlu lagi dijelaskan. Tetapi di dalam PTK apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan data-data di PTK, terus bagaimana mencarinya, dan kemudian kalau misalnya itu adalah indikator yang tadi ditanyakan kepada bahwa indikator penelitiannya apa? Nah, itu boleh ambil salah satu contohnya saja. Kemarin ada yang ujian mengukur tentang belief itu kepercayaan diri pada saat lagi belajar matematika. Tapi waktu dilihat bagaimana Anda mendapatkan belief murid Anda itu adalah tinggi ataupun rendah,
kuesionernya berantakan sebenarnya. Apa yang dia tanyakan tidak jelas. Nah, waktu ditanya bagaimana sebenarnya indikator-indikator dari bilit, tidak tahu juga. Nah, ini sebenarnya yang kita mau pelajari, mau belajar tuh justru di sini. Nah, tadi menjawab bahwa kenapa kuantitatif itu boleh ditinggalkan, karena Pak Makmuri itu berharap teman-teman di sini tidak ada yang kuantitatif, tetapi akan menyusun instrumen-instrumen pengembangan kualitatif PTK, R&D, dan kemudian desain riset. Nah, karena itu yang menjadi tujuan utama penelitian, tujuan utama dari mata kuliah ini, maka Pak Makmuri bilang, oke, tinggalkan kuantitatif, tetapi kemudian konsen dengan yang akan dibuat oleh para mahasiswa ini, supaya nanti pada saat mau seminar pratesis dan segala macamnya, instrumen itu sudah siap. Nah, Ibu berharap bahwa di sini sekarang yang kita mau pelajari masih salah lagi. Oke, nggak masalah. Tetapi Ibu berharap di kelompok kedua tidak ada lagi kesalahan. Tidak berlama-lama memaparkan apa itu PTK. Tapi justru yang berlama-lama bagaimana menyusun pengembangan instrumen yang diperlukan untuk PTK. Dan untuk yang minggu depannya untuk R&D dan minggu depannya lagi untuk desain research. Mudah-mudahan tidak ada yang salah lagi. Jadi seperti ini keterangan tentang apa itu triangulasi dan segala macam itu tidak perlu, tapi bagaimana membuat instrumen yang mengukur triangulasi. Beda dengan instrumen yang mengukur masih saat observasi. Triangulasi di dalamnya itu ada pengecekan. Nah, kemudian niat pengecekannya yang seperti apa? Itu yang mesti terlihat di dalam kuesioner untuk triangulasi, kuesioner untuk dapatkan data, dan seterusnya. Oke, mungkin waktunya sudah. Oke, mungkin jelas atau tidak? Kira-kira Jelas, Ibu. Iya. Nah, untuk yang kelompok 2, minggu depan siapa kira-kira yang PTK? Saya, Bunda. Ya, oke. Anda yang nanti siang seminar proposal kan? Ya, Bunda. Ya, nanti Nur Cahya ini nanti jam 1 ini ujian seminar proposal tesisnya kan? Benar, Bunda. Ya, oke. Kalau memang iya, minggu depan tolong berikan apa yang sudah dikerjakan untuk mengembangkan instrumen sehingga didapat data. Siap, Bunda. Minggu depan. Minggu depan ya, Bunda ya. Ya, bersama siapa? Iya, Bunda. Saya sama Fahmi sama Diana, Bunda, bertiga. Oke, ya mudah-mudahan bisa menggambarkan itu. Karena nanti jam 1 kan kita ada SPT. Mudah-mudahan itu sudah bisa memperlihatkan bahwa instrumen seperti apa yang diperlukan untuk PTK. Yang berharap sekali itu jadi bagaimana prosesnya dari adanya indikator terus kemudian turun menjadi diskusi soal dalam soal yang dipakai di lapangan. Insya Allah bisa seperti itu ya. Sampai ketemu nanti di ujian. Ya, ya Bunda, jam 2:30 nanti Bunda, mohon 3 ya. Ada ya Bunda ya. Oke. Ibu Sofia Ibu ya. Oke, jika sudah tidak ada yang ditanya, masih ada 5 menit sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tapi jangan salah fokus lagi ya, mata kuliah kita bukan lagi metode penelitiannya, tetapi pengembangan instrumennya. Dan terutama kalau nanti yang di R&D adalah bagaimana mengembangkan di R&D. Kalau kemudian, maaf Bu Flavia, tadi yang Ibu Flavia katakan bahwa Ibu pada saat disertasi ada kreativitas. Ya, itu kreativitasnya, maaf, jenis penelitiannya apa waktu itu? Kuantitatif? Kualitatif, Bu. Kualitatif, bentuknya design research? Eksploratif. Eksploratif. Nah, tetapi kalau mendengar tadi ceritanya bahwa di dalam kreativitas itu diberikan juga diberikan juga kemungkinan jawaban siswa, itu adalah salah satu bentuk yang juga harus dibuat pada saat desain research. Desain research itu pada saat hipotesis lintasan belajar, itu salah satunya adalah melampirkan tadi kemungkinan jawaban siswa itu menjadi salah satu hipotesis lintasan belajar di desain research.
Karena kalau kita membuat sebuah perangkat pembelajaran dan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk siswa dan kemudian siswa itu menjawab, maka akan dianggap benar atau dianggap baik jika memenuhi apa yang sudah kemungkinan dijawab. Jadi gurunya sudah memperkirakan dulu jawaban siswa. Itu yang benar, bukan soal jawaban itu bebas sama sekali, tetapi guru itu bertanya dengan memang sudah memikirkan apa yang mungkin dijawab. Kalau jawabannya baru seperti ini, berarti tingkatan anak masih harus ditanya lagi dengan pertanyaan ini. Nah, itu di desain riset. Mudah-mudahan yang di desain riset sudah berpikir untuk seperti itu. Pada saat membuat lintasan HLB ya, lintasan hasil belajar, hipotesis lintasan belajar. Mungkin itu yang paling penting kalau di desain riset, itu yang harus coba dibuat. Jadi beda-beda di tiap penelitian. Pada saat R&D, teman-teman pasti sudah tahu yang paling utama adalah membuat bagaimana instrumen analisis kebutuhan. Instrumen analisis kebutuhan itu tidak boleh menjurus kepada apa yang kita memang sudah mau buat, tetapi justru harus sangat luas. Jadi kita tidak boleh menentukan sesuatu, tapi kita menemukan masalah. Tapi kita tidak bisa menentukan jalan keluar seperti yang kita mau. Tapi jalan keluarnya harus yang diinginkan oleh lapangan juga. Nah, itu pertanyaan seperti apa yang mesti seperti itu? Boleh menggiring, tetapi tidak terlihat sama sekali menggiring. Bahwa yang kita merasa bahwa yang paling tepat adalah dengan membuat CD interaktif misalnya. Tetapi ternyata guru-guru di situ mengatakan kalau CD interaktif ternyata di sini tidak apa-apa dan kemudian malah lebih baik ini. Nah, itu akhirnya kalau yang di lapangan seperti itu kita harus mengikuti apa yang ada di lapangan. Maka kita mengatasi masalah yang ada di lapangan, tetapi produk yang kita buat ya harus tetap seperti yang disesuaikan dengan yang di lapangan. Kalau di lapangan itu di daerah terpencil memang tidak ada Android misalnya, maka kita tidak bisa memaksakan itu. Mereka masih perlu buku. Ya, yang seperti itu kira-kira yang perlu diperhatikan pada saat pengembangan instrumen penelitian. Oke, mungkin sudah tak ada yang mau ditanya, Ratna? Sudah? Oke, tapi mohon maaf jika masih ada dikomentari kurang tepat untuk yang sekarang. Jadi Anda sudah tampil 2 kali dan kemudian kalaupun kekurangan ini menjadi pelajaran buat teman-teman yang lain. Karena nanti ujung dari perkuliahan ini pada saat setelah kita UTS adalah justru Anda mengembangkan instrumen tadi. Ya, oke. Iya. Terima kasih. Iya Ibu, maaf. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya. Jadi kemarin kan sama iya, terima kasih banyak Ibu. Mungkin memang masih banyak kekurangan gitu ya. Kalau tadi beberapa pertanyaan yang muncul seperti di wawancara itu sebenarnya kalau dilihat aslinya memang berasal dari seperti yang tadi Bu Flavia katakan. Jadi berdasarkan fokus, kemudian di selanjutnya hanya saja yang saya kutip hanya wawancaranya saja. Mungkin ke depannya dari situ pembelajaran yang penting untuk kita gitu ya. Jadi bahwa dimulainya dari situ bukan langsung muncul wawancara. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya, Bu Flavia, Bu Pinta. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Alhamdulillah juga sudah diberikan kesempatan 2 kali, jadi banyak banget belajar gitu ya, banyak banget belajar dan perlu belajar lagi. Mudah-mudahan tidak menyurutkan juga semangat kita dan teman-teman yang lain untuk terus belajar. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu dan Bu Terima Flavia. kasih banyak, Bu. Kita juga pamit. Insya Allah ketemu nanti. Nur Cahya yang bagus ya tampilnya ya. Amin. Sukses Ibu. Ya, semoga nanti kami. Iya, Ibu Flavia pamit ya Bu. Selamat siang. Iya. Terima kasih Bu Pinta. Yang lain Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Bu Flavia, mungkin kami boleh dapat link untuk nanti bisa ikut SPT? SPT. Oh udah link. Bentar, SPT belum dapat linknya? Belum tahu, belum. Di Semsis kan kami ada mata kuliah Semsis tadi, ya. Tapi nggak ada info. Jadi gini, kalau yang jam 1 ternyata baru Ibu cek jam 1 itu tesis, nanti jam 14.30 yang baru SPT. Mungkin nanti Ibu bisa kirim. Atau baik.
kan Nur juga akan punya punya linknya kan, bisa kirim ke teman-teman. Ada di grup PIP, di grup PIP. Iya, nanti tolong dikirim ya supaya bisa hadir semuanya juga. Oke. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Salam. Izin pamit.